feels good, man. Armin's gonna be lightweight champ, I'm sure of it, and I can't wait to witness it, man. It was an honor to compete against Armin tonight. Thanks for coming out. Appreciate all the fans in Milwaukee. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama adalah super breaking news, di mana UFC telah mengumumkan secara resmi bahwa co-main event UFC 331 telah berubah, di mana Arman Tsarukyan akan menghadapi sang Conor McGregor versi kanan, yaitu Mauricio Rufy. Yaps, para fans terkejut dengan pengumuman ini. Ya sebenarnya nggak perlu terlalu terkejut sih, karena sebenarnya laga Arman versus Charles II adalah rumor dari media. Dan meskipun terpercaya, tapi UFC belum secara resmi mengumumkannya, jadi secara teknis UFC tidak mengubah match up-nya. Namun setelah ditelusuri, barulah terungkap bahwa alasan Charles Oliveira batal bertanding adalah karena salah satu rekan sejimnya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sehingga dia sedang tidak dalam kondisi mental untuk bertanding dalam waktu dekat. Ya meskipun mengecewakan, tapi seharusnya fans juga memaklumi karena ditinggal pergi untuk selamanya oleh teman, apalagi rekan satu sasana, tentu bukanlah hal yang mudah. Namun banyak fans yang menyayangkan mengapa harus Mauricio Rufy yang menjadi lawan Arman Tsarukyan nanti. Tanpa ada keraguan, striking Rufy adalah salah satu yang paling kreatif dan paling menarik untuk ditonton di kelas ringan saat ini, tapi publik masih mempertanyakan kemampuan grapplingnya, karena ia hampir tidak berdaya ketika dibawa di bawah oleh BSD. Memang benar bahwa setelah kekalahannya itu, Rufy lebih mengasah takedown defense-nya dan membuat Michael Chandler tidak memiliki celah sama sekali untuk menembakkan takedown. Tapi Arman Tsarukyan adalah spesies berbeda dalam hal gulat MMA. Arman bisa dibilang berada di masa emas dengan skill dan dengan kekuatan fisik yang sangat mumpuni untuk men-takedown lawannya yang kurang memiliki takedown defense. Rufy memang memiliki keunggulan mutlak dalam hal jangkauan karena selisih tinggi badan Rufy dan Arman adalah 10 cm. Tentu mendekatinya tidak akan mudah, karena Rufy juga sangat jago dalam menjaga jarak dan tempo. Tapi jika satu momen saja Arman berhasil menerobos masuk, maka akan sangat berbahaya untuk Rufy. Ya ini situasinya mirip seperti situasi Islam Makhachev versus Ian Garry. Tapi bedanya Ian Garry lebih panjang lagi dan memiliki takedown defense yang jauh lebih baik dari Rufy. Yaps, kita nantikan saja nanti bulan depan. Dan by the way, untuk main eventnya tidak ada kejutan, karena sesuai yang diprediksi sebelumnya bahwa Alexandre Pantoja akan mencoba mengambil tahtanya kembali dari tangan Joshua Van. Ya secara keseluruhan sampai detik ini UFC 330 kalah telak dari UFC 331. Ya jujur kasihan Islam Makhachev sih. Semoga saja punggungnya beneran tidak cedera menanggung beban berat promosi kartu ini. I want to keep fighting and we will beat like all records and we stay here more years. Berita selanjutnya datang dari kelas bantam UFC, di mana sang mantan juara yaitu Merab Dvalishvili sudah sangat siap untuk melawan Petr Yan dalam trilogi mereka. Merab mengatakan bahwa ia sangat serius dalam pertandingannya kali ini hingga ia mengorbankan dua hal untuk persiapannya. Pengorbanan pertama adalah uang. Yaps, Merab adalah petarung yang orientasi utamanya adalah uang, mengingat ia berasal dari kaum ekonomi bawah. Saat ia menjadi seorang juara, Merab seakan bermental aji mumpung, yaitu mumpung dia menjadi juara, ia ingin mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Karena memang juara UFC mendapatkan bayaran jutaan dolar untuk setiap pertarungannya. Tapi si Merab ini terlalu bersemangat hingga ia tidak memperhatikan kalender, karena di tahun 2025 saja ia bertarung hingga 4 kali. Ya itu super gila sih, karena bertarung di UFC bukan hanya tentang mengalahkan lawannya, tapi juga mengalahkan timbangan.
dan Merab telah melakukan weight cut sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. 1 kali saja rasanya sudah sangat menyakitkan, ini 4 kali. Mana tubuhnya tergolong besar lagi, jadi sudah pasti itu sangat menyakitkan. Karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Piotr Yan yang telah tampil luar biasa, salah satu faktor kekalahan Merab ia karena kerakusannya sendiri, sehingga ia tampil kurang maksimal. Merab menyadari hal itu, karenanya hingga bulan Agustus ini ia sama sekali tidak bertanding dan bersedia tidak menerima bayaran apapun hanya demi misi balas dendamnya. Merab mengatakan bahwa sebelumnya ia hanya modal kerja keras saja, kali ini ia juga modal kerja cerdas, karena ia sadar bahwa Piotr Yan yang telah mengalahkannya jauh berbeda dari Piotr Yan yang pernah dikalahkannya. Kedua, Merab juga mengorbankan hidungnya. Yaps, tak perlu diterangkan lebih jauh lagi juga sudah kelihatan bahwa hidung Merab tampak tidak biasa dan dia butuh operasi untuk membuatnya terlihat biasa. Namun Merab menolak itu karena operasi hanya akan membutuhkan recovery lama dan ia akan kehilangan banyak waktu untuk berlatih. Ya, ini respect sih, Merab benar-benar all out dalam misi balas dendamnya ini. Namun menurut saya setelah melihat pertandingan terakhir mereka, jika Merab dalam kondisi sempurna pun, andai Piotr Yan tampil seperti di UFC 323 atau bahkan lebih baik lagi, karena dalam footage latihannya ia terlihat sangat tajam, saya tetap lebih mengunggulkan Piotr Yan untuk menang. Sudah bukan rahasia lagi bahwa hanya ada 2 cara untuk mengalahkan Merab, yaitu entah meng-KO-nya atau menghentikan takedown-nya. Dan Piotr Yan memiliki 2 modal itu. Ya, meskipun masih belum mampu meng-KO-nya, tapi setidaknya Piotr Yan punya kemampuan striking yang sangat merusak tubuh Merab hingga mempengaruhi daya tahannya. Yaps, tapi sebagai fans netral dari keduanya, akan menarik untuk menyaksikan laga mereka nanti, karena sekali lagi MMA adalah olahraga yang sangat sulit diprediksi, apalagi jika yang bertanding sama-sama petarung kelas elit dunia. This is pretty much how I'm gonna work against Peter, and this feels like a real training camp for me. We talk a lot, we training smart, and this is what I need, because last time when I fought Peter, I was working hard. This time I work smart. That's what I need, and I think I'm gonna make different result, and I'm gonna take my belt back and continue a good life and stay busy. Kabar terakhir adalah extra time atau hiburan dari yang diperlihatkan oleh kanal YouTube Anatomy Fighter tentang aktivitas petarung Dagestani. Di sana tampak Khabib curhat mengenai beberapa petarung di bawah bimbingannya yang sangat kesulitan belajar bahasa Inggris. Yaps, tim Khabib memang tidak hanya mendorong skill bertarung saja, tapi juga mendorong skill komunikasi dan mengharuskan untuk belajar bahasa Inggris. Khabib pun rela membayar les bahasa Inggris mereka dengan harapan setelah itu mereka akan lebih pandai berbahasa Inggris dan bisa menjual pertandingan. Tapi ternyata ada beberapa petarung yang salah satunya adalah Amro Magomedov tidak mengalami perkembangan berarti. Khabib mengaku sudah membayar paket les 1 tahun penuh dan mereka hanya bisa ngomong 3 expression saja, yaitu I am good, Alhamdulillah, dan thank you. Ya, itu super kocak sih, karena 3 expression itu sudah include Alhamdulillah. Manajer mereka menambahkan bahwa ada 1 kalimat yang sangat mereka hafal, yaitu Can I have hot tea? Udah, itu tok, sisanya ampas. Mereka pun juga tampak hopeless di roasting oleh Khabib. Tampaknya bagi mereka memang berlatih bertarung lebih mudah daripada berlatih bahasa Inggris. Tapi respect untuk siapapun yang masih mau belajar, mau endingnya berhasil atau tidak, itu adalah urusan lain. At least you have to work tomorrow after tomorrow. One second, stand. This guy and this guy, I pay for them English classes 1 year.
And you know, 3 words they learn. I'm good, alhamdulillah, good, thank you, good. Can I have hot tea? And that's it. Talk, brother, talk. No. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.